Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Fauzia dengan NIM 12070123155 dari kelas K Manajemen Fakultas Ekonomi dan Sosial, ingin menjelaskan materi tentang Islam di Singapura dan perkembangannya guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 3 saya dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Bagaimana sejarah berdirinya kota Singapura? Awalnya, Singapura bernama Temasik atau Tumasik yang berasal dari daerah Jawa dan Temasik yang berasal dari daerah Cina. Nama Singapura ini muncul ketika pangeran dari Sumatera, yaitu Sang Nila Utama, yang singgah di pulau pada tahun 1299 dan ia menemukan seekor binatang yang mirip dengan singa, sehingga pulau tersebut diberi dengan nama Lion City atau Kota Singa. Nila Utama dan rombongannya yang menetap dan membangun wilayah baru tersebut serta menamai wilayah itu dengan nama Singapura. Yang kata Singapura berarti kata singgah dan pura yang berarti kata kota. Selanjutnya ada kedatangan Islam di Singapura. Kedatangan Islam di Singapura terdapat beberapa teori yang dilaluinya. Yang pertama ada teori Arab. Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang Arab dalam perdagangan barat hingga timur. Yang kedua ada teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, di antaranya Piet Snappel pada tahun 1872, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat. Menurutnya, asal mula Islam menjalin dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, ia menyatakan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i setelah berimigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Selanjutnya teori ini pun dipertegas oleh Snock Hurgronje yang mengatakan bahwa ketika komunitas Muslim Arab sudah mapan di beberapa kota di pelabuhan anak benua India, maka mereka masuk ke wilayah Melayu Nusantara sebagai penyebar agama Islam pertama. Ia menyebut kota pelabuhan Dhaka di India Selatan sebagai pembawa Islam ke Nusantara. Yang ketiga ada teori Bengal. Teori ini dikemukakan oleh Ki Qadarullah Fatimi yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara atau Nusantara melalui Bengal atau Bangladesh. Menurutnya, Islam datang pertama kali di sekitar abad ke-8 Hijriah atau ke-14 Masehi. Yang keempat ada teori Persia. Teori ini didukung oleh data yang kuat mengenai pelayaran orang-orang Persia ke India dan melalui wilayah Asia Tenggara menuju Cina. Selanjutnya ada teori yang mengatakan bahwa penyebar Islam di Asia Tenggara didorong oleh pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapat pengikut atau penganut masing-masing agama. Teori ini dikemukakan oleh Crick yang menyatakan bahwa pada kenyataannya ekspansi yang dilakukan oleh bangsa Portugis kemudian menjadi upaya kolonialisasi yang merupakan sebuah kelanjutan dari mata rantai perang salib di Eropa dan Timur Tengah. Pendapatan Crick pun diperkuat oleh Reid yang mengatakan bahwa pada abad ke-15 hingga ke-17 telah terjadi peningkatan dan penguatan polarisasi serta eksklusivisme agama, terutama agama Islam dan Kristen. Pada perkembangan selanjutnya, Islam di Singapura disebarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan anak benua India, seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, Syekh Habib Ali Habsyi. Selanjutnya, bagaimana Singapura di era Raffles atau kolonial Inggris? Sejak abad ke-12 hingga abad ke-16, proses Islamisasi di Nusantara mengalami proses akselerasi. Hal ini sangat kelihatan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusantara belahan timur. Proses Islamisasi juga telah menguat di Semenanjung Malaya dengan masuknya Islam Prasmeswara yang kemudian beralih nama menjadi Megat Iskandar Shah.
Sampai abad ke-15, Malaka sebagai tetangga Singapura telah menjadi pusat penting kekuatan politik Islam. Belum nampak pengaruhnya di Singapura. Bahkan Singapura tetap tidak terusik sampai kemudian Stamford Raffles menetapkan Singapura sebagai pilihan untuk menjadi pos perdagangan Inggris di belahan timur. Pada tahun 1819, ketika Stamford Raffles menemukan dan menguasainya, Singapura menjadi koloni Inggris sampai tahun 1959. Pada tahun itu, Singapura diberikan kepercayaan untuk membuat pemerintah sendiri. Tetapi pada tahun 1963, Singapura menjadi negara bagian dari Federasi Malaysia. Dan kemudian, pada tahun 1965, Singapura terpisah dari Malaysia dan menjadi negara merdeka dengan nama Republik Singapura. Selanjutnya, bagaimanakah politik Islam di Singapura? Peran-peran politik umat Islam di Singapura ternyata juga banyak dipelopori oleh kaum migran ini. Mengingat keberadaannya sebagai kaum minoritas, umat Islam Singapura lebih bersikap adaptasionis, melakukan kerjasama yang menguntungkan dengan pemerintah Singapura. Adapun perkembangan Islam di Singapura. Singapura menempati posisi yang strategis di Selat Malaka. Posisi strategis yang merupakan nilai lebih yang dimiliki Singapura menjadikannya sebagai transit perdagangan dari berbagai kawasan. Selain sebagai transit perdagangan, letaknya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam. Selanjutnya, Singapura memisahkan diri dari negara Federasi Malaysia. Umat Islam menjadi minoritas. Selanjutnya, komunitas Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas kedua di bawah etnis Cina. Pada perkembangan selanjutnya, Islam di Singapura disebarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan anak benua India, seperti Syekh Al-Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, dan Syekh Habib Ali Absi. Selanjutnya, ada problematika dan posisi Melayu Muslim di Singapura. Problematika dan posisi Melayu Muslim di Singapura dapat kita lihat dalam 4 sektor. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada sosial budaya, yang keempat ada politik. Selanjutnya terdapat beberapa pendidikan Islam di Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura juga telah memainkan peranan utama dalam memantau dan mengurus perkembangan pendidikan Islam di Singapura melalui bagian Religious Education Cluster dan Mosque and Social Development Cluster. MUIS telah membentuk kurikulum pendidikan Islam tersendiri yang disebut Singapore Islamic Education System atau CS. CS merupakan kurikulum yang disusun untuk pendidikan Islam di Singapura yang dilaksanakan secara separuh masa. Ia bertujuan untuk menyediakan Muslim dari berbagai tahap usia untuk memahami dan mengamalkan Islam sebagai cara hidup terutama dalam menghadapi tantangan zaman. Singapura melaksanakan 3 jenis pendidikan Islam untuk masyarakat Islamnya, yaitu pendidikan separuh masa, pendidikan sepenuh masa, dan program Islam awam.